Kembali di iNews Pagi, pemirsa, polisi akan memanggil musisi Anji dan Hadi Pranoto untuk diperiksa. Sebelumnya, organisasi Cyber Indonesia telah melaporkan Anji dan Hadi Pranoto atas dugaan penyebaran berita bohong bermuatan obat COVID-19. Konten YouTube kontroversial Anji dan Hadi Pranoto berbuntut ke Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menegaskan bahwa polisi akan mempelajari laporan yang sudah diterima. Polisi akan segera menindaklanjuti laporan terkait musisi Anji dan Hadi Pranoto. Rencana untuk memanggil pelapor untuk mengklarifikasi. Yang kita harapkan adalah pelapor ini membawa bukti-bukti yang ada. Bukti-bukti yang ada untuk kita pelajari, kemudian juga ada 2 saksi yang dia mengajukan. Sebelumnya, pada Senin sore, organisasi Cyber Indonesia melaporkan unggahan video di kanal YouTube Anji terkait klaim penemuan obat COVID-19. Disampaikan oleh si narsum ini, interview si profesor ini. Nah, kemudian disebarkan. Penyebaran itu dilarang Undang-Undang ITE. Itu ada di pasal 28, makanya kita laporkan. Ada pasal 14, 15, ini ancaman pidananya ini 10 tahun loh. Ini nggak main-main. Bisa langsung ditahan pelakunya, bisa langsung ditangkap. Hadi mengklaim menemukan obat COVID-19 yang mampu menyembuhkan pasien dalam waktu 2 hingga 3 hari. Cyber Indonesia menilai konten tersebut berisi informasi bohong dan dapat menimbulkan kegaduhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Ikatan Dokter Indonesia Bali melaporkan drummer Superman is Dead I Gede Ari Astana alias Jering ke Polda Bali. Jering dilaporkan karena ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Jering dilaporkan atas unggahan di akun Instagramnya pada 13 Juni lalu, di mana menyebutkan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI sebagai kacung WHO. Jering menyerang Ikatan Dokter Indonesia terkait kewajiban ibu yang baru melahirkan untuk dites COVID-19. Terkait laporan ini, Jering diduga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Polisi telah mengirimkan surat panggilan untuk pemeriksaan Jering. Saat ini kan sudah dipanggil sebagai saksi untuk Jering ya hari Senin kemarin. Cuman karena satu halangan, ini kita panggil kembali untuk hari Kamis. Itu kan hak dari saksi, sementara masih sebagai saksi. Sudah berapa kali pemanggilan dari ini? Baru satu kali. Dasar pengaduannya kan dari IDI terkait dengan salah satu postingan dari Jering, karena sangat panjang ya. Salah satunya terkait dengan kacung WHO, kemudian beberapa hal yang kira-kira menurut IDI itu kan akan menimbulkan satu ketidakpuasan di masyarakat maupun kebencian terhadap kalangan dokter. Pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, mangkir dari pemeriksaan perdananya sebagai tersangka dalam kasus surat jalan palsu. Anita berhalangan hadir dan meminta penjadwalan ulang pada 7 Agustus mendatang. Pengacara Joko Chandra Anita Kolopaking mangkir dari pemeriksaan perdananya sebagai tersangka dalam kasus surat jalan palsu. Menurut polisi, hingga Selasa siang pukul 1 Anita tidak kunjung hadir. Anita justru mengirimkan surat kepada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk meminta penjadwalan ulang. Anita beralasan sejak tanggal 3 Agustus dirinya diminta memberikan keterangan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Penyidik mengagendakan panggilan kedua Anita pada Jumat 7 Agustus mendatang. Namun demikian, sampai dengan pukul 13.00 WIB yang bersangkutan tidak dapat hadir dan melayangkan sebuah surat kepada Dirtipidum Bareskrim Polri yang isinya tentang permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka.
Sebelumnya, Anita Kolopaking resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus surat jalan palsu Joko Chandra sejak 30 Juli 2020 lalu. Anita Kolopaking disangkakan pasal berlapis, yaitu pasal 263 ayat 2 KUHP tentang surat palsu dan pasal 223 KUHP tentang membantu pelarian buronan negara. Dari Jakarta, Nadia Valeri, iNews melaporkan. Sidang kelima Sunda Empire dengan terdakwa Nasri Bang, Ningsih Ningrum, dan Rangga Sasana kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang kali ini menghadirkan saksi fakta dari petinggi Sunda Empire. Sidang kelima Sunda Empire digelar di ruang Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Bandung. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi fakta dari salah satu petinggi Sunda Empire. Saksi mengaku mempublikasi seluruh kegiatan Sunda Empire. Namun sidang ditunda karena seluruh terdakwa mengeluhkan kendala suara dalam persidangan. Berupaya koordinasi dengan Polda ya, karena tahanan itu 2 di titik di Polda, 1 di Polrestabes. Kita sedang berupaya semaksimal mungkin untuk bisa dihadirkan sesuai dengan permintaan hakim. Kalau bisa dihadirkan tetap dengan kita berpacu pada protokol kesehatan. Sidang akan kembali dilanjutkan pada pekan depan. Jaksa penuntut umum juga akan berusaha menghadirkan seluruh terdakwa di dalam persidangan pada Selasa depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Badan Pusat Statistik mencatat pada Juni 2020 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara anjlok 88,82% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Akibat pandemi COVID-19, jumlah wisatawan mancanegara hanya 160,28 ribu. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Juni 2020 hanya 160,28 ribu. Jumlah kunjungan wisata asing anjlok 88,82% dibandingkan Juni tahun lalu yang mencapai 1,43 juta wisatawan. Adapun bila dibandingkan dengan Mei 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Juni 2020 turun 2,06%. Dari 160,28 ribu kunjungan, kunjungan terbesar berasal dari Timor Leste mencapai 51,5%. Diikuti turis asal Malaysia sebanyak 39,15%, Cina 1,29%, Filipina 0,97%, dan Papua Nugini 0,79%. Secara kumulatif, pada Januari hingga Juni 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia hanya 3,09 juta orang atau merosot 59,96% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 7,72 juta kunjungan. Dari Jakarta, Rahajo Patmo, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tamakusubandyo memastikan Bali telah siap mengimplementasikan protokol kesehatan pada tatanan era baru. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengapresiasi masyarakat dan pemerintah Provinsi Bali yang telah menyatakan siap menyambut kunjungan wisatawan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama menegaskan Kemen Parekraf akan memberikan pendampingan mulai dari persiapan hingga pembukaan kembali destinasi wisata di Bali, mulai dari penguatan program Sabta Pesona dan revitalisasi amenitas. Pemerintah juga akan memberikan berbagai fasilitas diantaranya alat pendukung kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Apa yang akan kita lakukan besok akan menjadi perhatian masyarakat dunia. Keberhasilan menjalankan protokol kesehatan di Bali akan mempunyai dampak bukan hanya kebangkitan pariwisata di Bali, tetapi juga di Indonesia. Oleh karena itu, apa yang dilakukan di Provinsi Bali ini sangat menjadi strategis untuk kebangkitan kepariwisataan nasional kita.
Sebuah pesawat dengan 3 kali kecepatan suara tengah dikembangkan. Ainis Pagi akan segera kembali.